Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Valeris Yardansyah. Di sini saya akan melakukan tugas 1 dari mata kuliah DevOps, yaitu mengenai basic command Linux. Baik, di sini yang pertama kita diminta untuk membuat direktori bernama DevOps Linux. Jadi untuk membuat direktori, di sini kita bisa menggunakan mkdir atau mkdir. Kemudian nama direktorinya di sini dimintanya itu adalah DevOps_Linux. Kemudian bisa kita cek menggunakan tree. Nah, di sini sudah ada direktori DevOps Linux. Lalu selanjutnya di sini diminta untuk membuat subdirektori latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Oke, jadi caranya bisa masuk dulu ke direktori DevOps Linux. Kemudian di sini baru kita buat lagi mkdir latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Kemudian bisa kita cek lagi menggunakan tree. Nah, di sini di dalam DevOps Linux itu sudah ada latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Kemudian diminta untuk masuk ke dalam direktori 1 dan buat file 1.txt dan 2.txt. Oke, begitu kita masuk ke DevOps Linux dulu, kemudian masuk ke latihan 1. Nah, di sini kita akan membuat file. Nah, kita menggunakan touch, lalu nama filenya file 1.txt dan file 2.txt. Kemudian kita bisa cek menggunakan tree. Nah, di sini di dalam direktori latihan 1 di sini sudah ada 2 file, yaitu file 1 dan juga file 2.txt. Atau kita bisa kembalikan lagi ke DevOps Linux ya. Kemudian tree. Nah, di sini di dalam DevOps Linux ada subdirektori latihan 1, dan di dalam latihan 1 di situ ada 2 file, yaitu file 1 dan file 2.txt. Kemudian selanjutnya file manajemen. Jadi kita diminta memindahkan file 1.txt ke direktori latihan 2. Oke. Jadi kita masuk dulu ke DevOps Linux-nya. Lalu di sini untuk memindahkan file kita menggunakan mv. Kemudian lokasi asal file di sini latihan 1/file1.txt. Kemudian lokasi untuk lokasi tujuan yang ingin dipindahkan. Di sini diminta ke latihan 2. Nah, kita coba cek tree. Nah, di sini file 1.txt itu sudah berpindah ke subdirektori latihan 2. Kemudian kita diminta untuk mengubah nama file 2 menjadi file baru. Oke, jadi kita masih bisa menggunakan mv atau move. Lalu lokasi filenya latihan 1/file2.txt. Kemudian di sini kita bisa pindahkan masih ke latihan 1. Tapi namanya di sini kita ubah menjadi file baru.txt. Kemudian kita bisa cek lagi pakai tree. Nah, di sini file 2.txt itu sudah berubah menjadi file baru.txt. Terus selanjutnya di sini kita diminta untuk menghapus file baru. Oke, jadi caranya kita bisa menggunakan rm. Lalu lokasi dari filenya di sini kan latihan 1/file2 file_baru.txt. Di sini kita yes. Kemudian kita cek dengan tree. Nah, di sini file baru.txt itu sudah terhapus. Kemudian selanjutnya
Di sini tentang using text editors. Jadi kita diminta untuk membuka file 1 yang ada di latihan 2, lalu menambahkan beberapa kalimat tentang pengalaman belajar Linux. Oke, di sini kita akan menggunakan nano. Kemudian lokasi filenya itu ada di latihan 2 slash file 1.txt. Nah, di sini akan muncul seperti text editor ya. Kemudian kita di sini bisa tambahkan pertama kali. Terus kita bisa enter juga. Oke, seperti ini. Terus kalau sudah, kita bisa save dengan Ctrl O. Kemudian di sini ada file name-nya ya di bawah. Kita bisa klik enter aja. Lalu untuk keluar di sini Ctrl X. Oke. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk menampilkan isi dari file 1.txt menggunakan perintah cat. Oke, di sini untuk menampilkan isinya kita bisa menggunakan cat. Lalu lokasi filenya itu ada di latihan 2 slash file 1.txt. Nah, nanti kalau kita enter di sini teks yang tadi kita ketik itu akan muncul di bawah komen kita. Kemudian kita coba try lagi karena diminta untuk memastikan file sudah dipindahkan. Nah, di sini masih di file latihan 2 ya. File satunya. Kemudian selanjutnya di sini ada managing permission. Jadi kita diminta untuk ubah izin file 1.txt sehingga hanya pemilik yang dapat membaca dan menulis di file tersebut. Nah, di sini clue-nya kita menggunakan chmod 600. Kemudian lokasi filenya tadi di latihan 2 slash file 1.txt. Kemudian untuk memeriksa izinnya, kita menggunakan ls-l latihan 2. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk izinnya. Kemudian selanjutnya di sini ada shell scripting dasar. Jadi kita diminta untuk membuat file bernama hello.sh. Di sini kita bisa menggunakan nano aja langsung. Nano, kemudian nama filenya hello.sh. Kemudian akan muncul text editor lagi. Nah, di sini kita tinggal mengikuti kode yang diberikan. Jadi hashtag, tanda seru, kemudian /bin/bash, kemudian echo selamat datang di praktikum Linux. Nah, di sini kalau dilihat dari kodenya, sepertinya kalau file ini dijalankan, nah file ini akan mengeluarkan output selamat datang di praktikum Linux. Kemudian kalau sudah, kita bisa kontrol U lagi, kemudian enter, kemudian Ctrl X untuk exit. Selanjutnya, di sini diminta untuk berikan izin eksekusi pada script tersebut. Jadi kita bisa menggunakan chmod plus X untuk execution, kemudian nama filenya tadi hello.sh. Oke. Kemudian selanjutnya di sini diminta untuk menjalankan script. Jadi untuk menjalankan scriptnya di sini kita tinggal menggunakan // kemudian nama filenya di sini hello.sh. Nah, ketika filenya dijalankan, maka akan keluar output selamat datang di praktikum Linux. Selanjutnya di sini ada sistem monitoring, di mana kita diminta untuk melihat proses yang berjalan dan catat 3 proses dengan penggunaan CPU tertinggi. Nah, caranya di sini kita menggunakan top. Nah, di sini bisa dilihat ya, CPU ada US, ada SY. US itu user usage,
kemudian S yaitu system usage, kemudian ada ID atau idle-nya di CPU ini di baris ketiga. Kemudian di sini kalau dilihat yang idle itu sekitar 99 sampai 100 ya. Jadi penggunaan CPU-nya di sini memang tidak terlalu besar karena tidak ada yang berjalan. Tapi untuk proses yang paling besar itu bisa dilihat dari urutan paling atas ya, 3 paling atas. Di sini masih berubah-berubah terus. Di sini ada PID 5137 tapi langsung berganti juga. Nah, ini muncul lagi terus nanti bisa hilang lagi. Nah, itu eh, untuk 3 proses dengan penggunaan CPU tertinggi. Kemudian untuk exit di sini bisa menggunakan queue. Selanjutnya networking di sini kita diminta untuk cek alamat IP. Kita akan menggunakan hostname min i. Nah, di sini alamat IP kita yaitu 192.168.52.128. Kemudian kita terakhir di sini diminta untuk melakukan ping ke IP 8888. Jadi kita di sini bisa ping alamatnya 8888. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah melakukan ping ke alamat IP 8888. Oke. Kalau ingin keluar kita bisa Ctrl C. Lalu di sini bisa kita lihat ya ada 13 paket yang ke transmisi. Kemudian 11 yang diterima, kemudian ada 15% paket loss. Waktunya 12.000 milisecond. Kemudian ada minimal, average, max, mdef di sini sekian milisecond ya. Dan bisa disimpan saja nanti buat hasil dari pingnya. Dan itu sudah menjadi akhir dari tugas 1 DevOps untuk basic command Linux. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.